Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim asma'in nama ba'du. Sedanten keluarga besar Pondok Pesantren Peloso, sedanten Durya ingkang kula hormati, sedanten Al-Falah mriki ingkang kula hormati, santri-santri ingkang kula hormati. Niki semuanya yang ikut Fahsul Masail napa boten? Fahsul Masail napa nambahi masail? Karena setahu saya itu Fahsul Masail itu nambahi masalah. Karena yang harusnya terjawab gara-gara wong brengkel-brengkel itu jadi gak terjawab. Ini gampang malah gak gampang. Yang gak gampang jadi. Ini Mbah Kausar itu mbah saya sebetulnya, tapi tua saya karena Neng Jazil itu pernah mbah sama. Jadi buyut saya kandung namanya Maimunah. Maimunah itu mbakyunya Mbah Bedowi. Maimunah itu mbakyunya Mbah Bedowi. Terus ini Mbah Bedowi punya anak Mbah Hamid. Mbah Hamid punya putri Neng Jazil, terus entah kenapa tahu-tahu ikut Gus Kausar. Ya bagi saya itu agak merugikan karena saya harus memanggil mbah. Harusnya saya itu nggak perlu takdim, andaikan beliau nggak dapat pernah Mbah kula Ning Jazil. Harusnya tarung. Karena kenangan saya sama santri Peloso dulu itu saya sering makili Santi Anwar, dulu yang makili masih Gus Wirjo. Itu debat terus, ternyata ya pernah mbah saya. Jadi saya ini secara nasab sial pernah nom terus. Karena buyut saya itu putri sehingga cepat sampai generasi kelima ke enam, sementara Neng Jazil baru generasi ketiga. Dengan Kiai Hamid Pasuruan juga sama, kados yang kemarin saya ngisi di Pasuruan. Karena saya memang jarang mau diundang kecuali kriterianya itu pernah guru, pernah dulur. Nah ini Peloso yang dijual Gus Kausar. Ternyata laku, nyatanya saya datang berarti laku. Memang saya kalau di Lasem terkenal Bani Umar. Jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar, sama dengan Kiai Hamid Pasuruan. Hamid bin Abdullah bin Umar, kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Yai Umar itu dapat Mbah Maimunah, Mbak Yunya Mbah Dowi. Tapi ini karena urusan ilmu ya kadang Mbah juga harus dilawan. Karena dalam ilmu itu semuanya fair. Kita tahu semua Jamul Jawame itu dikarang oleh bapak dan anak. Ya biasa saja kalau Imam Taqiyuddin As-Subki ya dikritik biasa, mengkritik ya biasa, normal saja. Karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap ma'al adab. Karena kalau ilmu nggak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan nggak wajah Nabi kan, nggak akan. Nabi nggak akan karena sudah ditutup, wajah wali juga jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah muta'anitun sing mempersulit situasi. Sama tidak usah tersinggung karena ini fakta biasa saja. Biasa. Saya punya pengalaman Fahsul Masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata mauquf. Orang brengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiyahnya, dan itu bagus. Mau nggak hamiyah al-jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan, mungkin bisa ditiru dalam Fahsul Masail. Dan yang saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musoheh. Tapi langsung Allah Subhanahu. Itu kalau sampean bantah neraka selawas-selawas. Yaitu masyhur dalam kitab Khilyatil Auliya dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Auliya itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih. Kita tahu kitab Khilya itu indukannya kitab Ihya fi Manaqibil Akhyar. Jadi Ihya itu nginduk sekian kitab. Kalau Fitasawuf nginduk Kutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau fi Manaqibil Akhyar nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya mutabik bukan mubtadi'. Makanya saya senang gak Gus. Tadi Kausar bilang abah saya baca begini, memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri saya tidak percaya. Dia harus ngomong gitu. Kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi beliau baca Taqihi Al-Harra saking panas.
Karena keyakinan saya memang al-harra itu mansubun binas il-khawfid anil khari terus hanya dibuang tahu-tahu jadi nasab. Itu juga kasus sebetulnya itu. Ya pantas agak lah ya lumayan lah itu sudah bagus. Begini, suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel mau dimatikan, mau nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini nggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel, kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena nggak pernah ngaji di pelosok. Malaikat Israel nggak pernah ngaji berat pelosok. Jadi mungkin salah. Nggak pernah ngaji ihya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman tidak pernah ngaji. Itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali. Itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit, itu bahaya itu. Nanti saat tes, saya itu khatam ihya setengah hafal. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah kula niku Gus Kausar. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna, sangat mendalam, sangat sempurna berakhir di sini tadi. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya. Sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak manusia atau malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap, itu logika apa? Ini gue fasul masail bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya, takbirnya begini kalau dalam fasul masalah itu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habiban. Mosok kekasih gak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau gak mau mati artinya gak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus fasul masail selesai, bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang fasul masail itu penting. Saya punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munaqashah yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus. Namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah. Orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang nggak suka. Terus beliau menjawab ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi. Kalau saya boleh milih takdir, saya nggak seneng beliau jadi bahasa ya. Karena kalau neng Jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim. Ini kan iya arif jadi. Tapi ya nggak apa-apa itu takdir. Karena dikatakan ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah nggak apa-apa lah. Ini juga kawak sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ngaji Gus Dah di Lasem, yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah, Gus Dah itu. Tapi Gus Dah gak jadi mantu Badawi, yang panen ini dapat cucunya Badawi. Ini keajaiban. Gak ikut ngaji, dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu. Tapi ya gak apa-apa lah. Allah itu maha sa'atir rahmah. Jadi yang amal bahnya cucunya kebagian. Sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiah itu tak boleh betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiah. Saya sering diceritain Mbah Mun, Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiahnya Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Pelosok karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Pelosok. Gara-gara kesemsem alfiahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di pelosok berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah pelosok. Jangan sampai anakku mondok Gus Kausar pindah.
Ini nanti bahaya ya. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, baru kemarin pilih haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan, logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau enggak habis. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang enggak cocok. Dan itu enggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Haddad itu masyhur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Jika kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, matine atus itu. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu senang guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad enggak suka. Koyok seradi dosa iku ya. Ini dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu enggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik mazhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar, itu beliau juga sering kritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada wal asoh kada. Tapi ya tadi kamata dinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan kok. Minhaj sama Thalibin. Yang satu pakai masdar minhaj, yang satu pakai jamak mudzakkar salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan kok. Thalibin kalau dijamakkan taksir kan memang Tulab, tolib kan boleh tulab, boleh tolibin. Dibully sama Zakaria Al-Ansori, wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi bully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibawayh. Presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa boleh. Kada kakhiltani hiwattisolan akhtaru wairi ikhtaro infisolan. Ya biasa saja boleh. Padahal maksudnya wairi itu Imam Sibawayh. Biasa beliau bilang wa'udu khafidin la ta'atfin ala dhamir khafidin la yaziman qad ju'ila walaysa inti lazim. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi zaidin, tapi cara yang lain marartu bihi wa zaidin ya boleh. Wa'udu khafidin la ta'atfin ala dhamir khafidin laziman qad jila, berarti marartu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa zaidin, enggak usah mengulang aljar huruf. Itu biasa dalam tradisi ilmu. Jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anuk. Kita wis di pendapat kok kalah kan isin terus noes sawur-awuran sithik. Lah nanti musokhai ben darani bijak muni mauquf. Asline campur ra iso niku. Wis hafal ya. Karena saya jadi musokhai berkali-kali jadi saya bingung wis muni mauquf. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sama tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang mudah-mudahan. Kalau ini diundang mriki pun mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kula teng Sedan. Gara-gara jual nama Gus Kausar. Sekolah nu penghapusan agak pernah suka. Apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Bajawil. Kalau di sana menang saya karena saya Syekh pernah callnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame. Ini takdir karma gitu tadi. Itu bisa diviralkan Gus Bak ngaji Ihya sama Gus Kausar. Itu alhamdulillah ya. Itu enggak tahu saya itu musibah apa rahmat.
Gak apa-apa lah, sana mati betul, sana mati. Santai mawon, ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan hal-hal yang mujma' alaih atau muttafaq alaih dalam itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh, jangan sekedar dosen ora iso ngaji. Itu dosen tertentu ora iso ngaji, itu ora istihad, itu ngawur gitu. Istihad itu harus orang alim. Alim itu hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal kutubus sittah, terus khatam ihya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Ini khataman namanya, bukan khatam ihya. Wah itu jelas. Lo ora percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam? Langsung khataman. Ayo. Tak tes betul. Saya sinau Ihya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak maknani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak maknani pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama, saya dengan sama. Karena misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Az-Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanad saya Peloso Lirboyo kan sama. Sebagian tetap lewat Basim. Biasanya nak sanad jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi itu ijazah amah. Sebetulnya keren sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji, ajastukum qabilna. Repot. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah, tapi terus ngaji kitab popo. Kadang memalukan gini, misalnya di pondok ngaji sampai Ustadz Iqbal Jurumiyah Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Karena kenal Syekh Yasin bin Isa, mosok Jurumiyah ngaji sampai Syekh Yasin, sakake Syekh Yasin. Sanad Jurumiyah konti, kok Syekh Yasin. Kebayang enggak Syekh Yasin maca Jurumiyah? Mergo apa ngaku sanate ning ndi? Ning Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing murid dadi kiai, yang muridnya jadi kiai kan izin nak sanate Ustadz Iqbal karena jadi Ustadz zaman di pondok pulang sudah ada jadi. Menurut saya itu keangkuhan harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal, meskipun sekarang sudah ada Ustadz tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang nggak saya Yasin ngorek Jurumiyah? Nggak kebayang nggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya Yasin. Boy orang itu punya akhlak sidik. Ijazah apa ya? Pokoknya acaranya ruame ngono tok ana. Dikai mangan ngono tok kenangane. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk, jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhir. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud, sanad beliau Al-Mustafid lima alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Basoleh Darat, hadartu indahu tafsirul jalalain marrotain. Itu min awali hatta akhirih. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato, hadartu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirih. Terus wafatani babu kadza wa kadza. Yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini, termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini Dahlan. Jadi yang Solo Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali yang punya sohib Simtut Duror. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain, itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus Man Ba'dawi ini Man Ba'dawi setelah siapa itu Mbak Dahlan tidak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama, dulu Mbak Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbak Hasyim. Yang Mbak Hasyim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud, sing Mbak Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau terlalu modern, beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh. Jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan.
Sehingga Mbak Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis, yang Mbah Hashim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Sayyid Abi Bakar Sato. Abi Bakar Sato itu kalau Jawa itu kira-kira rujuk. Itu yang barep namanya Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu yang gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Suhaib. Itu dulu mondok di Mekah, muridnya Sayyid Umar Sato. Dan itu beliau nggak pernah ngajar kitab besar, nggak pernah ngajar Ihya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya nggak sanggup muhafadzah, nggak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan, itu sebenarnya ya korban dari tadi. Jadi muhafadzah itu bagian dari, tapi ini korban baik, untuk korban baik. Cuma kritik saya pada pondok-pondok, itu muhafadzah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak, muhafadzah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun yang penting muhafadzah. Akhirnya banyak yang hafalannya alfiyah hafal tapi ora paham alfiyah, sing paham ora hafal. Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis. Nah, saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal, ini syukur. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar. Karena tadi wis paham apa yang ngaji ya aku, jadi ini masih kalah saja. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya bangun bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji dengan saksi ini mau sitok, ini pas aku ngaji ini saksinya wakil. Jadi untung beliau di bangsa, tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan itu bahasa saya aman. Ilmu itu harus dikritik, sehingga dulu ulama itu biasa tadi, saya contohkan dari Alfiyah ya, karena yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi, beliau ahli qiraah asab. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Imam Syatibi terkenal sekali dalam dunia sabah. Kan Nawawi fil fikhi kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan sabah populer itu Imam siapa? Syatibi, yang punya karangan Firzul Amani. Saya pernah belajar kitabnya khatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh qiraah sabah. Sehingga kalau beliau mengatakan finnadmi wan nasri sahihi musbata, teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nazam di situ adalah syair, wan nasri sahih. Nasri sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena qiraatu Ibnu Ma'in itu mengatakan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dhamir majrur min ghairi i'adatil jari, yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar. Tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur mengikuti qiraah masyhurah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan fin nazmi, saya sebenarnya nggak pernah terencana mau ngomong ini gara-gara ini mau bully Gus Kausar. Maksudnya mau bully tadi, dulu guru-guru kita pindah pondok ke Pelosok karena kepengen alfiyahnya Mbah Jazuli. Itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya, jangan sebaliknya. Ya siap demo ya. Kak wani lah santri Pelosok mesti. Walat. Nah ini ngeritik yang membangun. Jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Syatibi itu dia ahli qiraah asab. Sehingga bacaan-bacaan di sab'ah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada, yaitu fin nadmi wan nafris sahih. Maksudnya nasrah itu qiraatu Abi Amrin atau ba'dul qurra asab'ah membaca apa? Wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arham dalam qiraah itu. Sehingga sebetulnya kalau bicara sana itu tidak ada ilmu yang asing. Ya tadi karena bapak saya hafid, bapak saya ini teman abahnya ini. Bapak saya dulu akrab sama Gus Dah. Beberapa kali putranya Gus Dah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau, saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang, jadi saya termasuk wong bejo. Jadi ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran. Yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insya Allah cepet.
Karena mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok tidak daftar sudah jadi. Itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang. Saya teruskan menyangkut teori N. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan Fasul Masa itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tatayyub yaumal Jumat. Wah itu bisa celaka. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di cancel. Tidak usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Debat itu penting. Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqatan Alfiyah tabnimu. Karena ilmu itu setelah digugat, itu kelihatan salahnya. Yang paling masyhur dalam usul fikih. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah. Apalagi ini katanya peserta Fasul Masa. Karena paham kebuangan. Samaan gak usah tersinggung biasa saja. Ini kan ranah ilmu. Karena mbak boleh, wong itu oleh tersinggung, wong lanang ora oleh. Biasa wong itu tersinggung, wong lanang kebablasan. Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Potongan-potongan ini untuk ijazah rusak. Nanti jaya gambar. Di situ jelas, sampean kalau nggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'bi itmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sama siapa takdirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadab. Orang diam artinya enggak bunuh orang. Orang tidur artinya enggak ngerasani orang. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah, wal mubah min haitsu dzatuh, ditambahi min haitsu dzatuh. Karena kalau min haitsu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram. Itu barokahnya gugatan akhirnya apa? Wal mubah min haitsu dzatuh. Ya umumnya mas saya sarang baca min haitsu dzatuh karena masih ngikuti kaul as-shah, kalau haitsu wajib butuh pada jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haitsu dzati anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad ya anggap ae wong pinter. Utawa pancen ra iso. Ya utawa ketepaan ya tapi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja, sampean dendam ya boleh karena saya gojlok. Tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya sesuk harus ngaji di Sedan. Nah kembali ke Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Su'aib. Yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah, terus punya putra Bangun. Mbak Ahmad Su'aib ini punya cucu namanya Hamzah Sato yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan itu hanya dua. Yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya zaman bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya barengi Mbah Mun. Yang ngaji Qurannya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intaqala ila rafiqil ala, saya mungkin sama Gus Sofi atau sama saya. Said Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar.
Sehingga sanad di daerah saya itu benar-benar jadi sanad yang luar biasa dekat, dan bahkan jadi sanad dan ahwalian, bukan sekedar sanad seperti untean mutiara atau untean, tapi memang sadi perilaku. Sampai guyonannya itu orang alim nara setengah hafal i'anah, orang alim nara pati setengah hafal, karena i'anah ini dibawa cucunya ke Sedan, ke Sarang, ke Naruhan. Bahkan Said Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu. Karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Akhwas, temannya, karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Said Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Said Abi Bakar, satu sohibul i'anah. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi putu-putu padha ra iso ngarange lah. Tapi suatu saat insya Allah punya karangan, gitu, tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kitab, maksudnya karangan kitab. Sembrono. Memang benar-benar ngarang kita. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau enggak ya habis kita. Misalnya kitab Takrib itu mengatakan mabit di Mina Musdalifah sunat apa wajib? Sunat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai takrib, kitabnya mau kecil. Itu aja sudah ada gugat menggugat. Apalagi bahsul masa. Nggo takbir pirang-pirang dino nganti runtusan, jebule keok. Kan yo isin. Cara saya emang harus ngeyel itu satu-satunya acara ini kan harga diri. Apalagi di daerah santri ini kan isin, Gus. Oh, isin. Isine pol, Gus. Lah musakhah yang bijak adalah yang memutuskan mauquf. Makanya kalau musakhah bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau nggak bijak ya panjang rapah. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak. Nggak apa-apa. Nggak paham itu bagus. Kalau memang masalah itu sulit, bagus nggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham, ya gue paham. Saya punya sekian contoh ya perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi fil Kisamid Zulam, karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madzhab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria, namanya Adib. Niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih, karena selain fikih Imam Ghazali itu udah nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk Qutil Qulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Khilyatul Auliya. Dan memang kitab harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lauto bakot dunya al haram. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan berarti memakan barang haram. Atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski atau taqawil fusak li fiski. Itu debat. Sampai saya saking lamanya belajar, sampai saya surat hajat ingin paham. Dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga Basul Masail, silakan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau nggak kualat berarti podo elit, podo alime lah gitu kira-kira. Nggak, misalnya gini, saya misalnya ini contoh. Zaid itu fasik. Fasik punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasik punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah. Delalah itu kepikiran ngekekno duit nih Gus Kausar. Gus, uang ini untuk jenengan. Lu saya berkali-kali dikasih orang fasik. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, lu betul. Orang bulet-bulet yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya nggak ketemu. Kadang lewat YouTube. Saya itu berkali-kali orang yang tobat itu. Jadi kalau orang dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim. Ya kagak masalah itu mah. Banyak yang tobat.
Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, yang panen saya. yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales. Nanti yang kangelan di ini yang panen anak, tapi ya gak apa-apa. Semua anak itu gak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? 1 juta. 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, sufi latihan, masih coro wali, masih amatir, milih gak nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, gak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya, ya wes tak kayak orang gelem, tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh, atau tak nggo medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fase berduit ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf. Kalau seperti ini wajib mauquf. Wajib mauquf. Kalau nggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai sangger duit wong fase gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli khomer misalnya atau beli wedoan. Ini bisik saya beli wedok katanya, nggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah nggak? Karena menolak. Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan, wong alim gampang kayak duit menang. Ayo milih mana? Ayo silahkan dimulai basul masailnya. Ayo silahkan. Ayo ini ada mushaf banyak di atas. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih 5 menit. Tahu nggak? Mau kok? Ini dari ketinggalan. Mau kok? Kata beliau. Tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab, padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi, ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan saja kebanyakan dari jual khomer, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi. Namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi, pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad, yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh mengikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi joko-joko sing rapayu rabi, ya niru Nabi Zakaria. Nggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan nggak mungkin gini ruang. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, yang Nabi garwane gak sitok. Gak payu rabi, malah ora persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul. Nah, kebetulan ada Nabi yang gak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niru itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu. Itu udah nikah, bukan karena ndak payu, memang nggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis. Lah iya, pangeran ucik pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya. Di bapak jenenge Zakaria. Lalah ya ora rabi ya alim.
Lah anak kowe ora rabi tok ndak alim kata Bapak. Makanya ini bukan ulama warosati tapi ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kumereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratu, hum aqaribu. Ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaqtuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar Mojokerto ya, enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus, girohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak Musohe sekarang kalau ada debat bingung. Nabi ya santai aja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Isqala faman tabi'ani fa innahu minni. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Mboten-mboten. Yang lebih haji ya Allah so khataman ayat teman dipun datang al-mukarram banyak dipun Gus Bah